Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaitu mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, sesuai dengan tuntunan Rasul itu dalam 6 perkara. Yang pertama, dalam sifat dan tata cara. Ingat Pak, ibadah yang sudah ditentukan tata caranya oleh syariat, jangan dirubah-rubah tuh tata caranya Pak. Contoh misalnya wudu. Wudu itu caranya sudah disebutkan oleh syariat. Ya, baca kumur-kumur, kemudian mencuci wajah, tangan, kepala, kaki. Jangan Bapak merubah-rubah, tidak boleh merubah-rubah. Cara sholat telah ditentukan oleh syariat, dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Salam. Ada orang berkata, saya mau sholat terbalik, salam dulu, kemudian mundur, diakhiri dengan takbiratul ihram. Diterima nggak Pak? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat, ibadah yang sudah ditentukan oleh syariat, tata cara dan sifatnya tidak boleh kita rubah-rubah, tidak boleh. Dan ibadah yang tidak ditentukan tata caranya oleh syariat, maka kita pun tidak boleh membuat cara sendiri yang kita anggap ini punya keutamaan tertentu, padahal tidak ada dalilnya. Tak boleh. Misalnya Rasulullah bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Keutamaan apa? Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Kemudian ada orang mau bikin, saya mau bikin cara zikir, gimana? Putar-putar kepala, la ilaha illallah. Nanti pasnya di sini nih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi katanya harus pasnya di sini. Sebab dia punya keyakinan Allah ada di sini gitu. Nah, ini bikin cara sendiri namanya, Pak. Sekarang jadi pertanyaan, Rasulullah dahulu begitu enggak? Kalau tidak ada, tidak boleh kita membuat-buat tata cara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tanpa dalil. Betul, zikir la ilaha illallah bagus, tapi tidak ada dari Rasulullah tentang ketentuan tata caranya bagaimana. Ada lagi yang bikin, saya mau zikir sama teman-teman dengan suara kor, saya suara 1, dia suara 2. Wah, kayak di gereja Pak, mirip dah. Ya. Apa dahulu Rasulullah melakukan begitu? Tidak juga. Kita tidak boleh menentukan sendiri tata cara yang tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, nanti setelah salat Isya kita lanjutkan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Bapak dan Ibu sekalian, kita melanjutkan kembali kajian kita. Jadi kita syarat yang kedua dalam beribadah apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW ini dalam 6 perkara. Yang pertama tadi apa? Dalam tata cara dan sifatnya.
Maka ibadah yang tata cara dan sifatnya sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, maka tidak boleh dirubah-rubah. Dan ibadah yang tidak pernah ditentukan tata cara dan sifatnya oleh Rasulullah SAW, maka kita tidak boleh membuat sendiri tata caranya. Kadang Pak, ada orang sholat, ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu tangannya digulung-gulung dulu Pak. Allah. Saya pernah lihat itu di Jakarta. Ada juga yang begini, Allah. Cara seperti ini apa pernah dilakukan oleh Rasulullah? Jawabnya tentu tidak. Dan kita tidak diperkenankan melakukan gerakan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena masalahnya ini ibadah Pak, ini ibadah. Sedangkan ibadah itu harus sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi, bukan sesuai dengan selera atau yang menurut kita pandang baik, tidak. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW di dalam waktunya. Berarti ibadah yang sudah ditentukan waktunya oleh Rasulullah, oleh syariat kita, tidak boleh dirubah-rubah. Contoh yang namanya sholat zuhur, waktunya kapan? Ketika matahari telah tergelincir. Nah sekarang kalau ada orang yang sholat zuhur sebelum matahari tergelincir, sah tidak Pak? Diterima tidak? Tidak. Yang namanya waktu sholat maghrib kapan? Ketika matahari telah terbenam. Kalau Bapak sholat maghrib ketika matahari masih nongol, kelihatan, sah tidak sholat maghribnya? Tidak sah. Maka ya, kalau sudah ditentukan waktunya, jangan dirubah-rubah. Dan ibadah yang tidak ditentukan waktunya, jangan menentukan waktu sendiri yang kita yakini ada keutamaannya tanpa dalil. Saya mau berzikir khusus di hari Selasa. Loh, kenapa? Karena hari Selasa itu hari kelahiran saya. Maka di hari Selasa saya akan memperbanyak zikir sebagai rasa terima kasih kepada Allah. Kita katakan, apa seperti itu Rasulullah dahulu melakukan? Apa dahulu para sahabat melakukan seperti itu? Yang diperintahkan oleh Allah berzikir itu sebanyak-banyaknya setiap hari. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tidak ditentukan kapan. Banyak berzikir, setiap hari kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditentukan hari tertentu dengan tanpa dalil. Yang ketiga, Pak, menentukan waktu. Ibadah yang sudah ditentukan waktunya oleh Rasulullah. Tadi apa tadi? Waktu. Yang ketiga, tempat, maaf. Ibadah yang sudah ditentukan tempatnya oleh syariat kita, jangan dirubah-rubah. Contoh yang namanya haji itu kemana Pak? Hah? Haji itu ke Mekah sono. Kalau wukuf di mana? Di Arafah. Lempar jumroh itu di mana? Di Mina. Jangan dirubah-rubah. Saya mau bikin Aceh, di Aceh sendiri nih tempat lempar jumroh, bikin Ka'bahan. Nanti siapa yang haji ke sini dia dapat level haji. Haram Pak, nggak boleh. Kenapa? Karena tempat haji itu sudah ditentukan tempatnya oleh syariat kita. Di sana itu tempatnya. Kalau Bapak mau dapat predikat haji ya di sana tempatnya, bukan di Aceh Pak, bukan di Sulawesi, bukan di mana-mana. Yang keempat, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam jumlah. Maka ibadah yang sudah ditentukan jumlahnya oleh syariat kita, jangan dirubah-rubah.
Rasulullah mensyariatkan kita habis sholat zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar berapa? 33 kali, terus ditutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahu-tahu ada orang berkata, sedikit amat ya. Saya mau berzikir subhanallah 330 kali. Alhamdulillah 330 kali. Allahu Akbar 330 kali, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. 1000 saya. Kamu cuma 100, saya 1000. Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Masa nggak boleh berzikir? Hah? Kan zikir diperintahkan oleh Allah, banyak-banyak zikir kata Allah. Pasti Bapak akan berkata, nggak begitu Rasulullah melakukan. Nah, betul sekali. Rasulullah tidak pernah mengajarkan begitu. Kalaulah seperti itu baik, tentu yang pertama kali mengajarkan siapa? Rasulullah. Tentu yang pertama kali mengamalkan siapa? Para sahabat, para tabiin, para ulama, para imam yang 4 pun pasti akan semangat mengamalkannya. Nah, di sini Pak. Jadi kalau jumlahnya sudah ditentukan, jangan dirubah-rubah Pak. Jangan menentukan jumlah sendiri tanpa dalil dari syariat kita yang kita yakini ini ada keutamaan tertentu. Ada orang datang ke Bapak, Pak, ajarin dong saya syariat supaya enteng jodoh. Oh gampang, baca la ilaha illallah 2000 kali, nanti kamu enteng jodoh. Ini mana dalilnya? Mana ada syariat dari Rasulullah kalau orang yang membaca setiap hari 2000 kali enteng jodoh, insya Allah dapat langsung jodoh besoknya? Tentu nggak ada dalilnya lagi. Ini namanya membuat syariat. Yang kelima, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam sebab. Maka sesuatu yang sudah ditentukan oleh syariat kita sebabnya jangan dirubah-rubah. Contohnya Bapak, Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau kita bersin mengucapkan apa Pak? Alhamdulillah. Dijawab oleh teman kita Bapak, yarhamukallah. Dijawab oleh Bapak apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Sebabnya sudah disebutkan oleh syariat. Bapak baca alhamdulillah itu kalau apa? Bersin. Sekarang kalau Bapak bersendawa ada syariatnya nggak Bapak baca alhamdulillah? Apa ada dalilnya? Hah? Disunahkan nggak baca alhamdulillah waktu itu? Tidak ada. Tapi kan itu nikmat. Kata siapa nikmat? Justru para yang ahli kesehatan mengatakan sendawa itu menunjukkan kelemahan limpa. Ya, itu namanya energi berbalik. Orang yang sehat itu harusnya nggak bersendawa. Tapi karena limpanya lemah, dia energinya berbalik ke atas. Jadi bersendawa. Kok penyakit malah alhamdulillah gimana sih? Ya. Nggak ada syariatnya kalau alhamdulillah, nggak ada dalilnya kok. Kalau Bapak bilang ke saya itu kan nikmat lah, kentut juga nikmat. Nanti Bapak tiap kentut alhamdulillah, alhamdulillah, dikir setelah kentut, bikin sendiri sono. Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW Pak. Maka kita jangan ya menganggap ini zikir sesuatu sebabnya dengan tanpa dalil. Betul kalau Bapak udah sebulan nggak bisa kentut, terus tiba-tiba bisa kentut, alhamdulillah, nggak masalah. Tapi setiap kentut baca alhamdulillah, mana dalilnya? Sehingga dianggap itu sebagai zikir yang menjadi rutinitas. Terkadang kan di masyarakat kita bikin zikir sendiri Pak. Ada namanya kitab mujarobat. Doa menghilangkan bisul.
Baca ayat firman Allah, yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang gunung. Katakanlah Allah akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Tuh gunung aja hancur, apalagi bis. Ini syariatnya dari mana, Pak? Dalilnya mana dari Rasulullah SAW? Kalau ayat itu untuk menghilangkan bisul. Nah, ini namanya membuat sebab sendiri yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Kita ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jenis yang keenam yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam jenis. Yang namanya hewan kurban jenisnya sudah ditentukan oleh Rasulullah. Allah mengatakan mim bahimatil an'am. Yang namanya hewan kurban itu harus bahimatul an'am. Dan orang Arab mengatakan bahimatul an'am itu 3: unta, sapi, kambing. Dikiaskan kepada sapi kerbau karena spesies. Sekarang kalau Bapak berkata, saya mau berkorban dengan ayam 1000 ekor, kita katakan tidak bisa. Kenapa? Karena Allah mengatakan yang namanya hewan kurban itu bahimatul an'am. Nah ini Pak, jadi ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul dalam 6. Coba diulangi lagi. Yang pertama apa? Tata cara dan sifat. Yang kedua apa? Waktu. Yang ketiga apa? Tempat. Yang keempat apa? Jumlah. Yang kelima apa? Sebab. Yang keenam apa? Jenis. Nah, 6 perkara ini harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan ingat Pak, dalam ibadah itu tidak cukup sebatas niat yang baik. Tidak cukup. Coba Bapak dengarkan sebuah hadis nih. Hadis ini sahih dari Muslim dalam sahihnya. Ja'a thalathatu rahtin ila azwaji Rasulullah SAW. Ada 3 orang datang ke istri-istri Nabi SAW. Yas'aluna an ibadati Rasulullah. Untuk apa? Rupanya mereka mau bertanya tentang bagaimana sih ibadahnya Rasulullah SAW. Fa'akhbaruhum. Maka istri-istri Nabi pun mengabarkan kepada 3 orang ini bagaimana ibadahnya Rasulullah. Faqalu, lupanya 3 orang ini berkata apa? Faka'annahum taqalluha. Seakan-akan mereka menganggap remeh ibadah Rasulullah. Kok ibadah Rasulullah sedikit sekali ya? Kata mereka, aina nahnu min Rasulillah. Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Rasulullah kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Rasulullah kan sudah dijamin surga. Pantas saja ibadahnya segitu. Kita belum dapat jaminan. Lalu yang satu berkata apa? Amma ana fa asumud dahra kullah. Saya akan puasa setiap hari. Dia mau puasa apa? Terus menerus. Yang satu berkata, amma ana fa usallil laila kullahu wala arqud. Saya akan sholat malam semalam suntuk dan tidak akan pernah tidur malam. Yang satu lagi berkata, amma ana fala atazawwajun nisa. Saya tidak mau menikah. Pokoknya saya mau ibadah saja sudah. Fa balagha dzalika ila Rasulillah. Rupanya 3 Rasulullah SAW dipanggil itu 3 orang tersebut oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Antumul ladina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Kata mereka, betul hai Rasulullah. Kata Rasulullah, ama wallah inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Ketahuilah oleh kalian, aku ini lebih bertakwa kepada Allah dan lebih takut kepada Allah dari kalian. Akan tetapi saya sholat malam, saya pun tidur malam, saya berpuasa, saya pun berbuka, saya pun menikah. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Lihat Pak, 3 orang ini ingin beribadah. Niatnya baik tidak Pak? Niatnya baik, tapi ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Diingkari oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak melihat baiknya niat, tidak.
Tapi masalahnya itu tidak sesuai dengan ruh syariat kita yang mudah. Di zaman sahabat pun pernah terjadi. Diriwayatkan Imam Ad-Darimi di dalam musnadnya, dan mempunyai jalan-jalan yang banyak sehingga menguatkan satu sama lainnya menjadi sahih hadisnya, periwayatnya. Dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abu Musa berkata, aku melihat di masjid orang sedang melingkar, berkumpul di masjid melingkar, kemudian dipimpin oleh satu orang. Kalau pemimpinnya berucap, ucapkan subhanallah 100 kali, semuanya sama-sama subhanallah, 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 subhanallah. Kalau pemimpinnya berkata, ucapkan alhamdulillah 100 kali, semuanya mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, aku memandang kok kayaknya baik ya, tapi aku takut. Aku mau tanya dulu kepada Ibnu Mas'ud, kan Ibnu Mas'ud sahabat dan ulama sahabat. Lalu aku pun pergilah ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Aku bertanya kepada dia dan mengabarkan tentang hal itu. Maka Ibnu Mas'ud pun segera mengambil pakaiannya. Beliau pun pergilah ke masjid. Dan ternyata orang-orang memang sedang melakukan seperti itu. Lalu Ibnu Mas'ud pun berdiri di hadapan mereka dan berkata, waihakum ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum, celaka kalian hai umat Muhammad, betapa cepatnya kebinasaan kalian ini. Innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad am annakum muftatihu babi dhalalah. Kalian ini apakah melakukan tata cara milah yang lebih baik daripada milahnya Nabi Muhammad, atau kalian hendak membuka pintu kesesatan? Haula'i ashabu Rasulillah, kata Ibnu Mas'ud, aniyatuhum lam tuksar wa thiyabuhum lam tabla. Para sahabat masih banyak yang hidup, pakaian mereka belum lusuh, bejana mereka belum pecah. Kenapa kalian tidak melihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW berzikir? Apa kata mereka, Pak? Ya Aba Abdurrahman, hai Aba Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud, ma aradna illa khaira, niat kami baik, kami ingin beribadah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi ia tidak mendapatkannya karena caranya yang salah. Caranya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Pak, asar ini dari Ibnu Mas'ud agung sekali. Mereka berkumpul untuk berzikir, tapi caranya apa? Dipimpin satu orang, kalau pemimpinnya mengatakan ucapkan subhanallah 100 kali, ya rame-rame. Ternyata diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud tidak mengetahui Rasulullah melakukan seperti itu, tidak pula para sahabatnya. Ternyata yang mengingkari bukan hanya Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab pun mengingkari, Khabbab bin Al-Arat pun mengingkari. 3 sahabat besar semuanya. Bismillah Pak, kita harus melihat, harus memenuhi 2 syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan biasakan Bapak berkata, tapi ini kan baik. Maaf, sudah saya sebutkan tadi di awal. Yang kita pandang baik belum tentu di sisi Allah baik. Biasakan baik itu yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya baik. Tuduh diri kita dan akal kita, saya menganggap baik. Entah dulu, seperti Abu Musa Al-Asy'ari yang mengatakan apa? Saya kok menganggap baik, tapi saya belum berani. Saya mau tanya dulu ke Ibnu Mas'ud. Demikian pula kita, jangan kita anggap setiap yang kita anggap tentu. Lalu bagaimana dengan perkataan Ibnu Mas'ud? Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa-apa yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka di sisi Allah itu baik. Berarti setiap yang dipandang oleh kaum muslimin baik, di sisi Allah baik. Pak, lihat dulu kenapa Ibnu Mas'ud berkata seperti itu.
Ibnu Mas'ud itu sedang berbicara tentang para sahabat Rasulullah, di mana mereka orang yang paling baik hatinya, mereka yang paling lurus ya petunjuknya. Dan muslimin baik, kaum muslimin yang dimaksud di sini kata para ulama para sahabat. Dan alif lam di situ mempunyai makna lil istighraq, artinya seluruh mereka, artinya ijma, kesepakatan mereka. Maka kalau kaum muslimin ulamanya sudah berijma sepakat, maka harus kita ikuti karena ijma itu hujah. Adapun yang kita menurut kita pandang baik, padahal para ulama juga tidak ada yang berpendapat demikian, hati-hati Pak. Ingat, agama kita milik Allah. Ibadah itu hak Allah. Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan yang menurut selera-selera kita. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.